Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan kakak di Master Rumus Fisika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah kita pelajari di materi resiko statis ya. Bertahap kita bahas soalnya dari yang gampang sampai yang susah. Nah, untuk soalnya udah kakak tuliskan di papan tulis ini, ada beberapa soal yang akan kita bahas hari ini. Yaitu tepatnya ada 8 soal. Nah, supaya lebih mantap pendalaman ilmunya, kamu jangan sedikit pun lewatkan videonya, no skip, oke? Nah, kita mulai dari nomor 1. Ini pilihan berganda ya adik-adik. Nomor 1, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini dengan diagram pada gambar. Diagram atom berikut untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Ini adalah sebuah atom yang sudah kakak jelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana yang nomor 1 adalah proton, muatan positif, yang tidak bermuatan namanya adalah neutron, dan tepat di kulit atom atau muatan negatif kita sebut sebagai elektron. Oke, kakak ulangi. Negatif adalah elektron, positif adalah proton, tidak bermuatan adalah muatan netral atau disebut sebagai neutron. Pertanyaannya, bagian-bagian atom yang dinamakan elektron, proton, dan neutron. Urutannya adalah dari si elektron ya. Elektron, proton, dan neutron. Yang mana saja? Elektronnya di nomor berapa? Di nomor 3. Oke. Kemudian protonnya di nomor berapa? Protonnya di nomor 1. Neutronnya di nomor berapa? Neutronnya di nomor 2. Berarti jawabannya 3, 2, dan 1. 3, 2, dan 1 itu jawabannya di D. Iya, jawabannya adalah dodol. Kakak tanda ya, jawabannya adalah dodol. Oke, selesai untuk nomor 1. Nomor 2, inti atom terdiri atas. Yang dikatakan dengan inti itu pasti di dalam. Nah, ini diibaratkan sebuah kacang atom. Yang di dalam ini kan adalah si kacangnya, kan, Dik? Jadi kalau di gambar ini yang di dalam itu siapa aja? Ada 2. Ada proton dan ada neutron atau disebut ini sebagai nukleon ya, pengisi dari inti atom. Jadi jawabannya yang mana ini? Inti atom terdiri atas proton dan elektron. Elektron jelas salah. Elektron itu berada di kulit atom. Oke, yang B, proton dan nukleon. Nah, nukleon itu sudah pasti proton dan neutron. Masa itu lagi proton gitu ya, Dek? Nah, C, proton dan neutron. Nah, kakak bilang tadi di inti atom itu terdapat proton dan neutron yang disebut sebagai nukleon. Jadi jawabannya pas adalah si C. Iya, jawabannya adalah cantik. Nih ya, cantik. Nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Masih berhubungan dengan atom. Nomor 3, atom akan bermuatan netral jika yang dikatakan netral itu adalah jumlah atom, protonnya, jumlah proton dan neutronnya sama. Nah, coba kita lihat di soal. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini ya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Itu dikatakan muatan netral. Jawabannya adalah ayam. Oke, ayam ya. Itu nomor 3. Lanjut nomor 4. Atom positif terbentuk apabila yang dikatakan atom positif berarti positif itu memiliki banyak muatan proton. Nah, berarti kalau dia lebih banyak di muatan positifnya itu disebut dengan atom positif. Kalau lebih banyak muatan negatifnya disebut dengan atom negatif. Oke, perhatikan ya. Jumlah atom positif terbentuk apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tidak, ini dikatakan dengan atom netral. Jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Kalau jumlah elektron lebih banyak dengan jumlah proton, berarti ini disebut sebagai atom negatif karena elektron adalah muatan negatif. Nah, jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Jumlah proton itu negatif, berarti muatan yang positif lebih banyak dari muatan negatif. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah cantik. Oke, jawabannya C. Nah, ini nomor 4. Lanjut ke nomor berapa? Ke nomor 5 ya. Plastik jika digosokkan dengan kain wol akan bermuatan negatif. Nah, ini pertemuan sebelumnya di listik statis 5. Kalau kalian ikuti terus video kakak,
Ini di Distrik Statis 5, yaitu aplikasi atau beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat muatan netral menjadi bermuatan listrik. Salah satunya dengan cara menggosok. Ingat konsepnya, kalaupun dia cara menggosok, yang berpindah pasti elektron. Nah, coba kita lihat kasusnya ya. Plastik jika digosokkan dengan kain wol akan bermuatan negatif. Dia bilang plastiknya yang bermuatan negatif. Ada nggak muatan negatif di kain wol? Pasti ada. Berarti muatan negatif yang di kain wol akan berpindah ke plastik. Jadi yang mana yang jawabannya? Muatan positif masuk dalam plastik. Terperangkap begitu? Tidak ya. Nomor A yang A ini pasti salah. Tidak masuk ke dalam plastik. B. Proton pindah dari plastik ke kain wol. Kakak tekankan bahwa proton itu tidak berpindah. Yang berpindah hanya elektron. B juga salah. C. Elektron pindah dari kain wol ke plastik. Oke, ini yang paling benar. Elektron pindah dari kain wol ke plastik. Artinya kain plastik ini ke plastik ini berarti muatan positif. Wol berarti muatan positif. Plastik akan negatif. Oke, jawabannya adalah cantik. Oke, kakak tekankan sekali lagi ya. Saat plastik digosokkan dengan kain wol, jadi plastik akan bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif berarti dia banyak elektron. Ada nggak Kak elektron di kain wol? Pasti ada. Nah, karena dia digosokkan tadi, elektron di kain wol ini akan berpindah ke plastik. Hasilnya bagaimana? Plastik negatif, kain wol positif. Oke. Nah, sekarang nomor 6. Apabila kaca, sekarang kaca ya kasusnya. Apabila kaca digosokkan dengan kain sutra, ada kaca dan ada kain sutra, akan bermuatan positif. Kaca akan bermuatan positif. Berarti kalau kaca bermuatan positif, ada nggak muatan negatif di kaca? Ada. Berarti dia kemana? Berpindah ke sutra. Kalau muatan negatifnya berpindah ke sutra, maka sutranya akan bermuatan apa? Bermuatan negatif. Nah, akan bermuatan positif ya, berarti kacanya tadi akan bermuatan positif. Hal ini disebabkan kalau kaca bermuatan positif, berarti elektronnya pindah ke siapa? Ke sutra. Elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Jawabannya adalah ayam goreng. Ayam. Ya, kakak rasa jelas sampai sini. Yang perlu ditekankan adalah elektron yang berpindah. Jadi kalau ada kasus Deku, misal dia bilang antara A dengan B digosokkan, ternyata B bermuatan negatif. Berarti bagaimana kasusnya? Elektron di A pindah ke B, A-nya positif, B-nya negatif, begitu. Ya. Sekarang nomor 7. 7 ya. Jika benda bermuatan negatif, benda bermuatan negatif, elektron dihubungkan dengan tanah, benda tersebut menjadi netral. Sebab ini kakak ilustrasikan di pelajaran kita listrik statis 6, yaitu elektroskop dan penerapan atau gejala listrik statis di kehidupan sehari. Salah satunya adalah petir ya, kejadian petir atau kilat. Dimana pas kilat menyambar jika mengenai manusia, maka manusia itu wajib dikubur. Kenapa? Karena saat dia dikubur ke bumi, dihubungkan ke bumi, bumi itu akan menerima elektron. Bumi adalah sebaik-baik penerima elektron. Nah, sebab itu deh, maka di sini proton mengalir ke benda, dari benda ke bumi. Kakak bilang tadi proton tidak bisa mengalir. B, proton mengalir dari bumi ke benda, tetap salah. Nah, berarti antara C dengan D. C-nya D, elektron mengalir dari benda ke bumi. Kalau D-nya bagaimana? Elektron mengalir dari bumi ke benda. Salah. Si bumi lah yang menerima elektron. Jadi yang benar jawabannya apa? Yang benar jawabannya adalah cantik. Oke, jawabannya adalah C. Kak, tanda ya. Sekarang nomor terakhir, nomor 8. Benda A menarik benda B. Berarti di sini konsepnya antara benda satu dengan benda yang lain, jika mereka berlain jenis, maka mereka akan saling tarik menarik. Kalau mereka sesama jenis, maka mereka akan saling tolak menolak. Perhatikan kasusnya deh. A menarik B. A, B, C dan D. Kakak ilustrasikan ya. Di sini ada A, B, C dan D. Itu kasusnya tadi. Benda A menarik benda B, berarti mereka ini
berlainan jenis. Sudah pasti antara A dan B pasti ada yang positif dan negatif. Benda B menolak C, berarti B dan C ini sama. Buat kasih tanda ini ya. Katanya B dan C ini sama. B dan C sama. Benda C menarik benda D. Benda C menarik benda D. Apa yang terjadi kemungkinan ya? Nah, katanya kalau benda C menarik benda D, berarti C dengan D ini berlainan. Kalau kita misalkan si C ini adalah positif, si D pasti negatif. Kalau kakak misalkan, berarti antara C dengan B itu apa? Sama. Berarti kakak bikin di sini positif. Berarti antara A dengan B bagaimana tadi? A menarik benda B, berarti A-nya negatif, berlainan. Oke. Kalau begitu coba kita tinjau kasusnya. Yang benar yang mana Kak? A negatif, B positif, B sama dengan C yaitu positif, C tarik menarik dengan D berarti D-nya negatif. Positif, negatif, positif, positif, negatif. A-nya negatif, benar. B-nya positif, benar. C-nya positif, benar. Iya, jawabannya adalah ayam. Oke. Kakak rasa sudah lebih dari satu ya contoh yang kakak berikan. Sudah cukup jelas untuk pemahaman tentang muatan listrik. Mudah-mudahan Deku semangat belajar kalian terus bertambah. Dan jangan pernah tinggalkan sedikit pun pembahasan di channel Master Rumus Fisika. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, share, komen, atau ajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama dengan Kak Ulfa di Master Rumus Fisika. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.